maupun bagi para mahasiswa. Saya izin untuk membagikan layar. Oh ya, udah diberikan. Judul yang diminta kepada saya adalah eksis dengan berbahasa Indonesia. Tapi kemudian saya cek di KBBI, ternyata kata eksis yang berarti hadir atau populer itu ditandai dengan sebagai ragam cakapan. Jadi saya tulis dengan huruf miring. Ini mungkin bisa memberi masukan juga. Jadi sebenarnya boleh saja kita menggunakan kata dengan bahasa asing atau kita menggunakan kata yang tidak baku, tapi itu kita gunakan dengan memakai huruf miring. Saya mungkin akan bercerita sedikit. Tadi terima kasih Pak Muhammad Zahri sudah memberikan pengantar yang menurut saya sangat nyambung dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Kita itu sebenarnya memiliki anugerah dengan bahasa Indonesia ini. Tidak semua negara memiliki sebuah bahasa yang bisa menyatukan semua penduduknya. Kalau kita lihat, oh maaf, ini kok tidak terlihat gambarnya, maaf ya. Saya tayangkan dulu, ini tampaknya tertutup. Oh, oke. Oke, baik. Jadi bahasa Indonesia sendiri itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Ini mungkin sebagian besar sudah banyak tahu. Yang salah satu yang kemudian membuat bahasa kita unik adalah bahasa Indonesia itu sangat banyak menyerap dari bahasa lain. Kita menyerap dari awal bahasa Sanskerta, dari masuknya agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian kita menyerap dari bahasa Arab, dari perdagangan, baik dari Arab Saudi maupun dari Persia. Kemudian kita juga menyerap dari bahasa Cina, bahasa Tiongkok. Kita menyerap dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan yang terakhir bahasa Inggris. Bahkan Remi Silado, salah seorang sastrawan Indonesia, menulis sebuah buku yang judulnya 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Kalau kita lihat memang banyak sekali kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Ini juga yang mungkin membuat kita memiliki cukup banyak kata yang bersinonim. Kita punya kata misalnya kata distribusi, tapi kita punya kata penyebaran. Kita punya kata transportasi, kita punya kata pengangkutan. Dulu ada kata hidrat arang, yang sebenarnya merupakan sinonim kata oksigen. Jadi ada banyak kata di dalam bahasa Indonesia itu yang punya sinonim. Demikian juga sebaliknya. Kita punya banyak kata yang artinya berbeda, homonim. Kita punya kata tahu yang berasal dari bahasa Melayu yang artinya paham, sementara kita juga menyerap kata tahu dari bahasa Mandarin yang berarti jenis makanan. Itu yang menyebabkan waktu pelawak bilang, kamu mau tahu? Itu pertanyaan jebakan. Bisa maksudnya mau tahu, mau paham, atau mau tahu makanan kan? Kemudian dari segi sejarah, sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa disebut bahasa yang relatif baru. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, kita tidak mengenal yang disebut bahasa Indonesia. Yang kita kenal itu bahasa Melayu. Sebenarnya pencetusan nama bahasa Indonesia dimulai tahun 1926, waktu Kongres Pemuda yang pertama. Tanggal 2 Mei 1926, tepatnya tanggal 2 Mei, itu sedang diusulkan sekarang oleh Badan Bahasa sebagai Hari Bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ketika itu pada penutupan Kongres pertama, Muhammad Tabrani yang waktu itu menjadi sekretaris Kongres, mengusulkan penggunaan kata bahasa Indonesia. Ketika itu Muhammad Yamin menolak, karena menurut Yamin, tidak ada yang namanya bahasa Indonesia itu, yang ada adalah bahasa Melayu. Sementara yang paradoks, Kongres Pemuda ketika itu yang mengumpulkan semua pemuda dari berbagai penjuru Indonesia, itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Kalau kita lihat, jadi kalau sekarang kan kita banyak orang yang repot dan bilang, aduh ini bangsa Indonesia sekarang ini suka sekali dengan bahasa asing. Sebenarnya dari zaman dahulu kita sudah suka dengan bahasa asing. Dari zaman para pemuda kita yang 1926, 1928 itu mereka sudah menyukai bahasa asing, tapi yang mereka pakai adalah bahasa Belanda. Memang kalau misalnya kita lihat, entah bagaimana bahasa asing itu selalu menimbulkan kesan prestise. Ini masalah sikap bahasa. Kalau kita mengikuti kehendak pasar, memang mesti diakui bahwa yang namanya bahasa asing selalu kelihatan lebih keren daripada bahasa kita sendiri. Ini yang disebut dengan peribahasa
rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Itu kan. Lalu tahun 1928 kita mengalami kejadian bersejarah, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Lihat bahwa semuanya, dua pasal yang lain kan bilang berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tapi bahasa, itu yang kita sebut menjunjung bahasa persatuan, bukan berbahasa satu. Kalau dilihat, yang dilakukan oleh para pemuda ini luar biasa. Jadi waktu itu, yang dominan itu sebenarnya perwakilan dari Pulau Jawa. Ya wajar saja kan acaranya dilakukan di Jawa kan. Tapi para perwakilan dari Yogyakarta ini memiliki kelegawaan untuk menggunakan bahasa Melayu. Mereka menyadari bahwa bahasa Jawa itu pertama memiliki perbedaan tataran bahasa ya. Ada bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa kasar. Itu agak sulit untuk diterapkan di lingkungan yang beragam. Kemudian bahasa Melayu itu juga sudah banyak dipertuturkan di berbagai kota pelabuhan di Indonesia. Jadi mudah untuk orang-orang belajar bahasa Melayu. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian yang dipilih bahasa Melayu. Meskipun dalam kongres tersebut yang paling banyak hadir itu sebenarnya utusan dari Jawa. Kemudian tahun 1947, setelah 2 tahun setelah kita merdeka, didirikanlah Cikal Bakal Badan Bahasa. Itulah momen ketika Indonesia menerapkan yang disebut dengan perencanaan bahasa. Tidak banyak negara di dunia yang menerapkan perencanaan bahasa. Banyak orang yang membandingkan misalnya dengan bahasa Inggris. Orang bertanya gitu, kok kenapa sih bahasa Indonesia segala macamnya mesti diatur? Bahasa Inggris enggak tuh, enggak ada tuh kamus kata baku bahasa Inggris, enggak ada sebutan seperti itu. Sebenarnya sistem perencanaan bahasa ini dilakukan bukan hanya di Indonesia. Kalau kita mau bandingkan dengan negara maju, kita kan senangnya bandingkan dengan negara maju ya. Kita bisa melihat paling tidak Prancis dan Spanyol ini adalah dua negara yang bahasanya dijadikan sebagai salah satu dari 6 bahasa internasional. Itu mereka juga menerapkan sistem yang sama, perencanaan bahasa. Ciri khas perencanaan bahasa adalah adanya sebuah lembaga yang ditunjuk pemerintah yang kemudian bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan membina bahasa tersebut. Tujuannya agar ada suatu kesatuan, agar ada suatu bahasa standar yang kemudian bisa digunakan. Kita perlu itu. Kalau dilihat kan sekarang mungkin Bapak dan Ibu bisa coba bercakap-cakap dengan orang Malaysia. Kita akan melihat meskipun asal bahasa kita sama, bahasa Melayu, tetapi perkembangan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu berbeda jauh. Lalu, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Muhammad Zahri, bahasa Indonesia itu memiliki 2 posisi, bahasa nasional atau national language, dan bahasa resmi atau official language. Setiap negara di dunia itu memiliki 2 jenis status bahasa ini. Dan kita sudah menerapkannya sejak Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu sudah ditetapkan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas dan kebanggaan nasional. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat pemersatu dan penghubung, termasuk tadi alat komunikasi yang disampaikan. Jadi kita sebenarnya cukup beruntung ini di sini. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, katakan Singapura, Malaysia, Filipina deh, yang dekat-dekat dengan kita. Singapura, mereka punya satu bahasa nasional, bahasa Melayu. Jadi bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Tapi bahasa resminya ada 4. Bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Hindi. Jadi ketika ada upacara kenegaraan yang mereka gunakan 4 bahasa itu. Ada penerjemahnya. Kemudian bahasa Malaysia. Di Malaysia itu juga mereka bahasa nasionalnya bahasa Melayu, tapi lihat bahwa mereka itu secara praktik, walaupun setahu saya tidak dinyatakan secara resmi, tapi bahasa Inggris itu bisa dibilang menjadi bahasa yang dianggap semua orang itu memahami. Filipina itu bahkan bahasa resminya itu yang mereka gunakan adalah bahasa Inggris. Bahasa nasionalnya tetap bahasa Tagalog. Tapi bahasa Tagalog pun tidak dikuasai oleh semua orang yang ada di Filipina. Kita bisa dibilang beruntung. Bahasa Indonesia ini yang menyebabkan seorang guru bisa ditugaskan ke seluruh penjuru Indonesia tanpa perlu takut. Seorang dokter juga bisa bertugas ke semua penjuru Indonesia tanpa perlu takut. Walaupun
kita itu memiliki 718 bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia membuat kita bisa berkomunikasi dengan seluruh orang di Indonesia. Coba bayangkan kalau misalnya tadi baru di Pulau Jawa tuh. Bayangkan kalau misalnya kita perlu pergi ke Papua. Di Papua itu ada 400-an bahasa. Sulit sekali buat kita mempelajari semua bahasa itu. Antar kampung itu juga mungkin mereka perlu belajar lagi bahasa kampung lainnya kalau di Papua. Indonesia juga sebenarnya berpeluang. Kita itu punya 270 juta penduduk. Dari 270 juta ini sensus tahun 2010, belum ada sensus yang lebih baru, itu 42 juta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa asli atau bahasa ibu. Sisanya masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Biasanya ini yang lahir di perkotaan atau yang lahir dari orang tua yang beda suku, itu baru bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Yang lain bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Makanya Indonesia itu dianggap sebuah negara multilingual yang paling besar. Kita itu banyak sekali orang-orang yang rata-rata bilingual, menggunakan bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia. Saya misalnya bahasa daerah saya Minang, kemudian bahasa daerah selain Minang, saya juga bisa bahasa Sunda karena lama di Bandung, dan saya bisa bahasa Jawa karena keluarga istri saya berasal dari bahasa Jawa. Jadi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu adalah multilingual. Kita itu seperti orang Eropa. Orang Eropa daratan, misalnya orang Belgia, itu mereka bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Prancis, bisa bahasa Jerman. Dan ketika mereka mesti berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, karena mereka sudah terlatih, itu mudah mereka lakukan. Kalau kita bandingkan misalnya Bapak Ibu yang tinggal di Jawa, gitu, kalau perlu beralih antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, pasti tidak akan terlalu mengalami masalah kan? Ada sedikit campur-campur kode, tapi ya secara umum mengucapkan satu kalimat dalam satu bahasa itu bisa kita lakukan. Yang sulit kan sebenarnya ketika tidak terkendali apa yang diucapkan, kemudian ya kita tidak peduli bahasa apa yang kita pakai. Lalu kita juga mengalami perubahan dari ragam formal ke non formal. Kita merupakan masyarakat lisan yang kemudian berusaha menjadi masyarakat tulisan. Ini yang menyebabkan banyak orang gagap untuk menulis. Tadi mungkin juga seperti yang saya sampaikan, banyak orang Indonesia yang ketika menulis dalam bahasa Indonesia itu tidak lancar. Mereka lebih lancar menulis dalam bahasa Inggris. Budaya tulisan dalam bahasa Inggris itu sudah lebih lama. Mungkin sejak zamannya Shakespeare, sampai kemudian ada mesin cetak, Gutenberg, itu orang Inggris sudah terbiasa menggunakan tulisan. Kita itu terbiasa menggunakan lisan sebenarnya. Dongeng diturunkan secara turun-temurun dengan lisan. Nasihat-nasihat pun begitu. Jadi memang kita baru belajar menulis. Kemudian kita juga memiliki ragam formal dan non-formal yang sangat jauh. Ini juga salah satu yang menyebabkan kita itu sulit untuk menulis dalam ragam formal. Kita terbiasa dalam ragam informal dan harus dipaksa untuk menulis dalam ragam formal. Sebaliknya ketika ada orang asing, misalnya orang Australia, gitu, dia akan belajar ragam formal. Lalu dia akan pergi ke pasar dan bertanya kepada tukang sayur, "Selamat siang, Pak. Apakah saya dapat membeli sayur 1 kilogram? Tolong dibungkuskan dengan baik." Dia akan berkata dengan bahasa Indonesia yang sangat baku, sehingga orang-orang lain akan melihat dia dengan heran, kan? Itu yang terjadi. Nah, itu yang kenyataan yang mau tidak mau mesti kita hadapi. Di sisi lain, kita lihat dari segi tata bahasa, sebenarnya kita ada beberapa keunggulan. Pertama, bahasa Indonesia itu memiliki pembentukan kata yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Arab gitu yang memiliki beberapa bentuk kata, atau bahasa Inggris yang memiliki 16 jenis skala. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia cukup sederhana. Cukup ya saya bilang, tetap aja ada kerumitan-kerumitan yang mesti dihadapi. Kemudian kita tidak mengenal bentuk kala atau tenses, kita tidak mengenal bentuk plural, jamak, dan kita tidak mengenal gender. Bahasa Jerman, saya belajar bahasa Jerman dan saya pusing membedakan mana die, der, das. Artikel dalam bahasa Jerman. Itu harus dihafal dan kadang-kadang tidak ada pola. Kemudian kita menggunakan pelafalan yang cukup konsisten. Banyak orang yang mengeluh bahasa Indonesia itu harusnya menerapkan diakritik dengan E yang diberi diakritik di atasnya. Ini untuk membedakan pengucapan E pepet, E taling terbuka, dan E taling tertutup. Padahal kalau kita bandingkan, bahasa Inggris itu lebih rumit.
Bahasa Inggris itu memiliki paling tidak 3 pelafalan E. Mereka menyebut sergeant, lalu pretty, itu diucapkannya I malah. Kemudian ada cafe, itu A. Lalu macam-macam, ada 6 penyebutannya. Jadi sebenarnya perbedaan antara tulisan dengan pelafalan itu suatu hal yang biasa dalam semua bahasa. Kemudian kita juga tidak membedakan makna berdasarkan perbedaan tekanan. Tidak seperti bahasa Mandarin atau bahasa Vietnam yang membedakan makna berdasarkan perbedaan tekanan. Lalu kita memilih menggunakan alfabet Latin. Pada awal 1900-an, bahasa Melayu masih dituliskan dengan aksara Arab dan dengan aksara Latin. Sebenarnya ini merupakan upaya pemerintah Belanda sih kalau saya lihat, upaya politik mereka agar tulisan orang Melayu itu mudah dipahami oleh orang Belanda. Akhirnya mereka menentukan bahwa bahasa Melayu ditulis dengan alfabet Latin. Tapi untungnya, alfabet Latin ini digunakan oleh kurang lebih 39% penutur di dunia. Jadi mudah bagi kita untuk belajar bahasa lain. Teman saya misalnya yang orang Vietnam atau orang Thailand, itu mereka harus belajar dulu aksara Latin sebelum mereka mulai belajar bahasa Inggris atau bahasa lain. Nah, salah satu hadangan yang besar yang kita hadapi adalah perbedaan antara ragam formal dan informal dalam bahasa Indonesia dan ragam lisan dan tulisan. Inilah yang menyebabkan para pendahulu kita, para perintis bahasa Indonesia, itu mencanangkan sebuah semboyan yang disebut berbahasa yang baik dan benar. Baik dan benar, bukan benar dan baik. Apa artinya? Baik itu artinya sesuai dengan konteks. Kita membedakan cara kita berbahasa sesuai dengan situasi resmi dan non resmi. Sarana, lisan dan tulisan itu beda cara menggunakan bahasanya. Lisan biasanya kita biasa boleh menggunakan bahasa kalimat yang tidak lengkap karena konteks juga menentukan. Yang menyulitkan sekarang adalah keberadaan medsos. Medsos itu media hibrida. Ini adalah media yang pada wujudnya itu adalah bentuk tulisan, tapi hakikatnya medsos ini merupakan bentuk lisan, karena disampaikan seperti cara orang bercakap-cakap. Ini mungkin yang banyak membuat orang bingung, begitu berada di medsos, itu bahasa apa, bahasa macam apa yang saya gunakan. Apakah saya menggunakan bahasa lisan, atau saya menggunakan bahasa tulisan. Apakah saya menggunakan ragam resmi, atau saya menggunakan non-resmi. Ini yang membingungkan. Sebenarnya yang perlu dilihat, walaupun bagaimana medsos itu adalah media publik. Media publik itu harusnya dianggap sebagai konteks situasi resmi, mestinya. Bayangkan kalau kita berada di publik, di ngobrol di tengah pasar, bahasa macam apa yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakan bahasa yang menyumpah-nyumpah? Kan tidak. Kita tetap akan menggunakan bahasa yang cukup teratur. Kemudian berdasarkan mitra, kita juga membedakan pada orang lebih tua, kepada orang yang sebaya. Di sini saya lihat ada kegagapan yang terjadi pada generasi muda. Generasi Z sekarang itu karena mungkin terbiasa dengan bahasa asing, bahasa Inggris, yang menggunakan kata you untuk menyapa siapapun, lalu menggunakan kata aku untuk menyebut diri sendiri kepada siapapun. Padahal kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, kita menggunakan saya. Lalu berdasarkan tempat, ini juga kita membedakan. Ketika kita berada di lingkungan yang homogen, sama-sama penutur asli bahasa Jawa misalnya, kadang-kadang kita kerap menyelipkan kata-kata bahasa tersebut. Saya ketika bertemu dengan alumni kampus saya, yang kebanyakan merupakan penutur bahasa Sunda, saya akan menjadi orang Sunda. Ketika bertemu dengan keluarga saya yang orang Minang, saya akan mencampur dengan bahasa Minang. Nah, ini menunjukkan bahwa konteks lingkungan, tempat, itu juga menentukan bagaimana cara kita menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, yang paling diperlukan di dalam dunia profesional adalah penggunaan bahasa berdasarkan bidang. Ini disebut dengan laras bahasa. Di sisi yang lain, ada yang disebut dengan kaidah bahasa. Kaidah yang benar di dalam bahasa Indonesia itu terdiri atas 4 hal. Tata bahasa baku bahasa Indonesia atau TBBI, kemudian ejaan, PUEBI, jadi sekarang bukan EED lagi ya, sekarang itu kita pakainya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu ada pedoman peristilahan, ini petunjuk bagi kita, tadi seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Zahri, bahwa kita itu perlu selalu membuat
istilah untuk bisa menggambarkan konsep yang baru. Banyak orang yang bertanya, kenapa kita mesti membuat istilah padanan istilah dari bahasa asing? Ini agak sulit dijawab tanpa melibatkan emosi. Kalau kita lihat suatu bahasa itu akan berkembang ketika dia mampu mencurahkan atau mampu menjelaskan konsep-konsep modern. Kalau bahasa Indonesia itu konsep yang diterangkan itu hanya berkutat seputar makanan, kemudian budaya, dan dia tidak bisa menjelaskan teknologi mahadata, misalnya big data, teknologi komputer, sampai kapanpun bahasa Indonesia akan dianggap sebagai bahasa inferior. Agar suatu bahasa dianggap sebagai bahasa yang modern, bahasa itu harus bisa dipakai untuk mengungkap konsep-konsep modern. Itu sebabnya kita selalu berusaha untuk bergiat menciptakan berbagai padanan istilah. Tujuannya biar bahasa Indonesia itu tidak ketinggalan. Lalu yang terakhir kata baku, ini juga menjadi kaidah bahasa karena kita itu terdiri atas banyak sekali suku bangsa. Kita punya 718 bahasa daerah tadi yang seperti yang saya sebut, dan antar bahasa daerah ini ada perbedaan kesukaan, pelafalan maupun penulisan. Orang Medan misalnya, kalau dia pergi ke Jawa, dia akan heran dengan orang Jawa yang bisa membedakan 3 pelafalan bunyi E. 6, lele, lelet. Itu 3 E yang berbeda. E pepet, E taling terbuka, dan E taling tertutup. Kalau orang Batak, itu menyebutnya E6, lele, lelet. Sama saja semuanya. Terus misalnya kata lembab. Di Jawa diucapkan lembab. Di Melayu diucapkan lembab dengan P. Di Sunda diucapkan ojek. Di Melayu diucapkan ojek. Ketika kita ingin berkomunikasi ke seluruh penjuru Indonesia, kita mesti memiliki kesamaan cara penulisan. Ini yang disebut pasangan minimal. Perbedaan satu huruf atau satu fonem saja itu bisa menyebabkan perbedaan makna. Ini kemudian kita tidak bisa sembarangan. Oh ya udahlah, yang mau lembab atau lembab sama aja waktu ditulis, yang penting ngerti. Tulisannya harus seragam. Ini yang disebut dengan kata baku. Mau tidak mau harus memilih. Akhirnya kadang-kadang ada orang yang protes, wah ini kalau di tempat saya disebutnya panu, bukan panau. Kenapa yang dipilih oleh Badan Bahasa panau? Ya karena dari bahasa Melayu yang dipakai itu panau. Atau kenapa yang baku itu bentuk satai, bukan sate, padahal hampir semua orang mengucapkan sate. Tenang, yang mengucapkan cuma sate aja itu di Jawa. Di Melayu itu kebanyakan orang menyebutnya satai. Ada diftong di sana. Nah itu kenapa kemudian kita perlu membentuk kata baku. Ingat tahun 1926 itu para pemuda itu rela loh berkorban bahwa bahasa nasional yang dipilih bahasa Melayu bukan bahasa Jawa. Karena mereka merasa bahwa inilah cara agar bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian dalam penerapannya, kita melihat tadi penerapan bahasa itu ada yang berdasarkan bahasa yang baik. Dalam bentuk nyatanya, kita melakukan ini dalam bentuk penerapan penggunaan bahasa. Ini disebut laras bahasa. Di titik inti yang kita gunakan sebagai dasar adalah pengetahuan tentang gramatika dan ejaan. Ini kemudian bisa diwujudkan di dalam berbagai profesi. Ini mungkin buat teman-teman juga yang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan bahasa Indonesia atau berbagai pendidikan lain, bahasa itu menjadi modal kita untuk melakukan banyak hal. Lulusan pendidikan bahasa dan sastra itu bisa bekerja di bidang litbang, di bidang pengajaran, penulisan, penyuntingan, penerjemahan, dan lain-lain. Wujudnya di dalam bentuk penerapan pertama, sastra. Puisi, prosa, drama itu selalu hidup, tidak pernah mati. Drama bahkan sekarang berkembang. Pembuat skrip TikTok, pembuat skrip YouTube, itu adalah orang-orang yang punya keterampilan khusus di bidang penulisan drama. Kemudian sekarang ada cabang baru yang juga banyak diminati orang, komedi tunggal. Lalu di laras kreatif, itu modal utama yang diwariskan dari sastra adalah penceritaan. Bagaimana bisa membuat iklan yang bercerita. Bahkan sekarang ada satu bidang yang disebut penceritaan data. Dari data, kemudian kita bisa menguraikan cerita. Lalu penulisan kreatif ini juga mencakup penulisan iklan atau wara, copywriting, penulisan konten medsos, ini juga membutuhkan orang-orang kreatif, dan penulisan mikrokopi, UI UX, ini adalah
teks yang kita lihat di aplikasi. Kalau kita pakai aplikasi Gojek misalnya, itu kan ada menunya, ada notifikasi, ada label, itu semua ditangani di penulisan mikrocopy UI UX. UI itu user interface, UX itu user experience. Jurnalistik ini sekarang walaupun jurnalistik sempat dibilang dimakan oleh sarana digital, tapi sekarang media cetak dan media elektronik sudah mulai bisa menemukan keseimbangan baru. Di dalam dunia jurnalistik, yang dibutuhkan itu pembuatan berita dan siaran pers, kemudian esai dan resensi atau opini, pembuatan artikel, dan jurnalisme sastrawi, kisah perjalanan, memoir, itu merupakan contoh jurnalisme sastrawi. Bisnis, kita selalu butuh pembuatan naskah dinas, surat laporan, presentasi dan rapat, dan prosedur. Kemudian laras bahasa ilmiah, laporan litbang, makalah ilmiah, karya akhir, dan buku ilmiah. Ini selalu ada kebutuhannya. Dan terakhir, ladang yang dulu tidak pernah dilirik untuk dijamah oleh ahli bahasa adalah laras bahasa hukum. Sekarang laras bahasa hukum itu juga mulai diperhatikan, linguistik forensik misalnya mulai berkembang, kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan harus didampingi oleh ahli bahasa, kemudian perjanjian dan akta dan opini hukum. Kalau ditanya, saya bukan lulusan dari bahasa linguistik atau sastra atau pendidikan bahasa dan sastra, tapi ketika ditanya apakah ada peluang bagi orang-orang yang lulusan dari bidang-bidang itu, menurut saya peluangnya sangat terbuka lebar. Bahkan saya sendiri itu saat ini bisa dibilang agak merebut ladang Bapak Ibu sekalian, calon mahasiswa-mahasiswa ini, karena yang dilakukan oleh Narabahasa adalah menawarkan pelatihan di semua bidang ini. Satu-satunya bidang yang belum kami garap itu baru bidang sastra, karena belum ketemu orang yang pasnya. Saya sendiri bukan sastrawan, jadi saya tidak berani untuk mengajar sastra. Yang lain tapi itu sudah diambil oleh Narabahasa dan dibuat kelas-kelas pengajarannya. Dasar dari semua itu sebenarnya adalah pengetahuan tentang bahasa. Jadi menurut saya bahasa ini adalah kunci. Banyak orang yang meremehkan bahasa sama seperti orang meremehkan napas. Kalau kita bernapas, kita nggak pernah sadar ya bagaimana napas itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita baru menyadari ini ketika kita menderita sesak napas. Barulah kita rindu dengan napas yang lancar. Atau ketika kita belajar yoga. Sewaktu belajar yoga, salah satu hal yang pertama kali diajarkan adalah bagaimana caranya menyadari udara itu masuk ke dalam paru-paru kita. Itu yang pertama kali diajarkan. Demikian juga dengan bahasa. Karena itu sudah kita gunakan sehari-hari, kita kerap abai terhadap cara kita berbahasa. Kita tidak peduli kata dalam bahasa apa yang muncul dalam ujaran kita. Kita tidak peduli apakah kata yang kita ucapkan itu kata yang santun. Kita tidak peduli. Demikian menulis pun begitu. Kita tidak peduli apakah tulisan kita itu mudah dipahami oleh orang lain. Untuk bisa kembali mempelajari hal-hal tersebut dan membereskan bagaimana cara kita berbahasa, ini yang biasanya saya selalu sampaikan kepada para pekerja profesional yang mengikuti kelas Narabahasa. Pekerja profesional ini kan biasanya memiliki keterbatasan waktu. Teman-teman sekalian juga mungkin memiliki keterbatasan waktu. Saya orang Indonesia, kok saya bisa berbahasa Indonesia, tapi ternyata masih banyak salah gitu buat. Lalu berhadapan dengan kertas selama 2 jam, tapi tidak bisa menghasilkan tulisan apapun. Berbicara di depan publik, banyak sekali mengucapkan bentuk tegun, banyak sekali mengucapkan gitu. Apa yang terjadi? Sebagai penutur asli bahasa Indonesia, kenapa kita tidak lancar berbahasa Indonesia? Pertama adalah karena kita tidak lancar untuk menerjemahkan pikiran kita. Ini adalah bagaimana kita membungkus pikiran kita menjadi wacana dalam bentuk lisan dan tulisan, dan paragraf dalam bentuk tulisan. Setelah itu, kita tidak lancar untuk mengemas kalimat kita menjadi terstruktur dan efektif. Kita lupa bahwa setiap kalimat itu harus jelas subjek dan predikatnya. Padahal ini pengetahuan dasar yang sudah kita ketahui sejak SD. Kemudian, kita tidak memiliki kosakata yang cukup kaya, sehingga kadang-kadang kita kesulitan untuk mengungkapkan sebuah konsep. Kita hanya bilang sangat miskin, padahal kita punya kata rudin, yang artinya sangat miskin. Atau kita hanya bilang sangat lelah, padahal kita punya kata lejar, yang artinya sangat lelah. Kemudian yang terakhir,
Kita tidak menggunakan, kita juga perlu mengembangkan keterampilan kita dalam menggunakan bunyi bahasa, dalam aspek pelafalan, segmental, dan aspek yang di luar dari pelafalan, suprasegmental. Intonasi, jeda, tekanan. Dan di sisi lain kita juga butuh meningkatkan keterampilan ejaan kita. Kalau ejaan sebenarnya sifatnya lebih tertulis dan formal ya. Sebenarnya hampir semua kaidah ejaan itu sudah ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tapi mungkin kita yang kerap kali lupa. Dari apa yang saya paparkan tersebut, sebenarnya peluang penggunaan bahasa Indonesia itu sangat terbuka lebar. Tadi Bapak Ibu sudah lihat kan, yang jadi masalah adalah kitanya yang tidak terampil. Kalau peribahasa di Melayu, itu ada yang bilang, awak tak mampu menari, lantai pula yang disalahkan. Artinya, kita yang tidak piawai, yang disalahkan itu malah bendanya. Kita yang tidak menguasai semua kaidah dan tidak bisa melancarkan bagaimana cara kita berbahasa, yang disalahkan bahasa kita. Kan banyak orang yang bilang begitu kan. Bahasa Inggris katanya lebih jago, lebih bagus gitu. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa tetap mempertahankan, mengutamakan bahasa Indonesia, tapi di sisi lain kita juga dapat menguasai bahasa asing. Bagaimana kita bisa eksis dengan berbahasa Indonesia. Yang pertama yang mesti kita pahami, kita mesti memupuk keterampilan-keterampilan bahasa. Jadi banyak orang yang belajar bahasa dengan fokus adalah ilmu tentang bahasanya. Mereka belajar morfologi, belajar fonologi, belajar sintaksis, tapi kemudian lupa bahwa bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, untuk bersosial, dan untuk berekspresi. Saya sendiri terus terang sempat khilaf. Jadi waktu dulu saya belajar kembali bahasa Indonesia, fokus saya adalah menuliskan. Kalau membaca saya sudah lama suka. Lalu lama-lama saya mulai belajar berbicara. Saya introvert awalnya. Saya malas berbicara dengan orang karena saya merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan mesin. Saya pemrogram komputer, ya lebih enak ngomong dengan mesin. Mereka tidak pernah protes. Berbicara dengan mesin, salah tanda baca, itu yang terjadi aplikasinya tidak jalan, programnya. Salah ngomong dengan manusia, orangnya senyum-senyum, tapi 10 tahun tidak mau ketemu dengan kita karena dendam. Jadi waktu itu saya menghindar untuk berbicara dengan manusia. Lebih baik saya bicara dengan mesin aja lah. Tapi ternyata tetap perlu. Ketika menulis, sebenarnya kita bisa menyebarkan gagasan. Tapi ada yang hilang dari tulisan, yaitu emosi. Emosi itu muncul sewaktu kita berbicara. Yang saya lupa waktu itu adalah belajar menyimak. Saya sering sekali diomeli oleh istri saya karena katanya saya tidak bisa menyimak. Saya kalau mendengarkan dia bicara, biasanya pikiran saya kemana-mana. Ternyata, ini bagi teman-teman yang laki-laki yang masih jomblo, ini nasihat sedikit, menyimak itu adalah kunci masuk ke hati perempuan. Ini maaf ya Bapak Ibu, saya terpaksa mesti membocorkan rahasia. Karena ternyata itu kuncinya. Menyimak aja, jangan banyak omong, nyimak, tapi nyimaknya itu ya nyimak, bukan hanya mendengar terus masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu akan sangat dihargai. Ya bukan hanya untuk lawan jenis, kepada siapapun juga menyimak itu sebenarnya merupakan kunci. Kuasai keempat keterampilan berbahasa ini. Kemudian yang juga mesti kita tanamkan bahwa bahasa itu digunakan untuk bukan hanya fungsi menyampaikan pesan atau fungsi komunikasi, bahasa juga digunakan untuk berekspresi dan untuk bersosial. Di zaman dahulu sampai sekarang sih, itu ada suatu konsep yang disebut dengan retorika. Etos, patos, logos. Logos artinya logika, menyampaikan pesan dengan logika itu adalah komunikasi. Kemudian pathos, menyampaikan sesuatu dengan emosi, itu adalah ekspresi. Dan yang terakhir, yaitu ethos, pathos, logos. Ethos itu adalah sosial. Bagaimana kita bisa menciptakan pengaruh. Ketika kita bisa menggabungkan ketiga hal ini, pesan yang kita sampaikan itu akan kuat. Jadi, berbahasa itu bukan hanya yang penting pesannya sampai, tapi kita harus bisa melihat kawan bicara kita siapa, sehingga kita bisa menyampaikan ekspresi dengan bagus, dan kita bisa meyakinkan orang tersebut dan membuat dia bisa beradaptasi, berintegrasi, serta bisa dikendalikan dalam arti yang baik. Terakhir, sebagai sebuah
masyarakat yang pada dasarnya adalah multilingual, kita harus bisa menempatkan bahasa-bahasa yang kita kuasai ini pada porsinya masing-masing. Utamakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi kita. Lestarikan bahasa daerah karena itu adalah wujud dari budaya kita. Nanti akan hilang kalau kita sudah tidak memperhatikan. Dan yang terakhir, kuasai bahasa asing agar kita juga tidak kalah dari percaturan hubungan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan Lanin telah menyampaikan materi yang sangat edukatif. Jadi banyak hal yang sebelumnya kami belum tahu, sekarang karena telah dipaparkan oleh Bapak Ihsan Lanin menjadi tahu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan hanya akan ada 3 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan boleh disampaikan melalui WhatsApp panitia. Dan juga bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand terlebih dahulu agar tidak timpang atau boleh melalui kolom chat. Baik, ada Ferry. Baik, silakan Bapak Ferry Indra. Belum terdengar. Mohon maaf Bapak Ferry Indra, sepertinya masih termute. Mohon maaf Bapak Ferry Indra, suaranya tidak terdengar. Barangkali headsetnya bisa dilepas. Halo. Nah, ini terdengar. Nah, ya, sudah terdengar. Silakan Bapak Ferry Indra. nggih, mohon maaf kendala Tidak teknis nggih. apa-apa. Nggih. Di sini sepintas saya membaca artikel penelitian dari Inggit Sifani, Kartika Ayu Kusumawardhani di sini tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Nah, di sini kesimpulan yang ditemukan pada penelitian bahwasanya bahasa dalam media sosial itu yang sering digunakan merupakan bahasa yang tidak baku, tidak sesuai dengan KBBI, Pak Lanin. Nah, kami sebagai mahasiswa bahasa Indonesia tentunya gimana sih melihat bahasa Indonesia yang kurang mendominasi di Republik ini sendiri, dan juga menjadi tanggung jawab besar bagi kami sebagai pendidik untuk anak didik kami nantinya mengutamakan bahasa Indonesia. Tapi di media sosial lebih condong menggunakan bahasa yang ke-Inggris-Inggrisan, meskipun di latar bahasa Indonesia itu bahwasanya kuasai bahasa Inggris itu juga perlu, tapi utamanya itu masih belum terjalin gitu. Bagaimana Ki dari kami bisa untuk mengeksiskan bahasa Indonesia itu, ataupun mungkin usulan apakah ada polisi bahasa di media sosial seperti itu dari Kemendikbud atau Badan Bahasa seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Baik. Oke, ini memang agak sulit ya karena yang diutarakan Pak Ferry tadi itu berkaitan dengan yang disebut dengan sikap bahasa. Kita memang mesti menyadari bahwa prestise dari setiap bahasa itu berbeda-beda dan itu ditentukan oleh masyarakat penuturnya. Jadi ketika kita ingin mengubah itu, kita perlu melakukan upaya yang lebih. Sebenarnya itu juga yang menjadi latar belakang kenapa saya mendirikan Narabahasa. Saya mendirikan Narabahasa itu selama ini saya merasa saya berjuang sendiri. Saya yang menjawab, saya pribadi sebagai individu dikenal sebagai orang yang menjawab pertanyaan di media sosial. Sebenarnya itu tujuan saya, kenapa banyak orang yang bertanya kan, kok ini rajin banget sih nih orang, semua pertanyaan dijawab, bahkan pertanyaan yang berulang gitu ditanya. Kenapa mempunyai itu berbeda sendiri bentuknya, tidak luluh.
Saya jawab aja dengan sabar dari tahun 2010 pertanyaan yang sama. Sebenarnya latar belakang saya adalah karena ketika 2006 itu saya belajar bahasa Indonesia, saya merasa waktu itu saya tidak punya tempat bertanya. Orang-orang sekarang itu banyak yang membutuhkan hal tersebut. Generasi muda sekarang baru belajar, mereka mungkin wawasannya belum luas ya, mereka belum belajar bahasa lain, mereka cuma lihat bahasa Indonesia. Jadi mereka merasakan ada banyak ketidakkonsistenan dalam bahasa Indonesia. Mereka gemes. Nanti kalau mereka coba aja, nanti mereka suruh belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis, sama belajar bahasa Jerman, itu makin mabok karena semua bahasa itu juga tidak beraturan. Nah, bukan tidak beraturan, ada bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Jadi mengenai kesukaan orang untuk menggunakan bahasa asing di media sosial atau dimanapun, itu muncul karena prestise bahasa asing yang lebih tinggi. Tadi saya udah gambarkan bahwa itu sudah terjadi, Pak, dari dulu, dari zaman 1926. Nah, memang ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Artinya dari saya yang saya lakukan, saya berusaha meningkatkan prestise. Jadi ini kayak pasar. Kita bersaing nih. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dan nanti tambah lagi bahasa daerah nih. Ini seperti orang menjual barang di jalan. Ya, orang bersaing di pasar kan, bersaing, pasar bahasa namanya. Dari pasar bahasa itu ya kita tidak bisa memaksa dong. Kalau misalnya kita memaksa itu namanya monopoli. Bisa aja satu pedagang tertentu nih, oh enggak mau, saya pingin bahasa Indonesia dijaga. Boleh, boleh. Tapi nanti akan ada orang yang menuduh, wah kamu melakukan monopoli nih. Itu yang terjadi. Jadi agak susah kalau menurut saya kalau mau diterapkan polisi bahasa. Dan nggak mungkin karena ini seperti tadi, pasar bebas. Jadi apa yang mesti dilakukan ketika ada beberapa orang yang jualan, bagaimana agar jualan kita lebih laku? Coba bayangkan sama-sama jual tape. Tapai, harusnya nyebutnya tapai. Atau yang nggak sulit lah, sayur aja deh. Tapai itu nanti mengundang perdebatan lagi. Sayur. Kita sama-sama jual sayur. Bagaimana caranya agar sayur kita yang laku, bukan sayur orang lain. Kita percantik dong. Sayur kita dandanin, terus tempat kios kita dandanin. Itu kan logikanya kalau kita ingin jualan kita laku. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Kalau kita ingin bahasa kita itu lebih laku, lebih seksi daripada bahasa lain, yang kita lakukan, kita tonjolkan apa yang indah. Kita tonjolkan karya sastra. Kita tonjolkan karya ilmiah yang mudah dibaca. Kita tonjolkan berita-berita jurnalistik, produk-produk jurnalistik yang enak dibaca, yang menarik. Kalau buku-buku anak, kita tambah dengan gambar-gambar, tapi dengan tulisan bahasa Indonesia. Jadi produk-produk seperti itu yang kita munculkan. Sayangnya, itu masih belum banyak kan? Sastra. Sastra sekarang juga masih belum banyak yang bagus. Orang Indonesia kalau menulis karya ilmiah banyak sekali salahnya. Jadi memang ini telur dan ayam. Di satu sisi kita mesti menumbuhkan keseksian dalam tanda petik bahasa Indonesia, tapi di sisi lain kita belum siap menyediakan produk yang seksi. Tuh, yang terjadi apa? Kita mau ambil jalan pintas. Lindungi aja pakai pemerintah. Bikin monopoli gitu. Bisa, Pak, boleh. Cuma menurut saya itu tidak akan menyediakan solusi jangka panjang. Jadi solusi jangka panjang yang harus kita lakukan, berikan contoh-contoh, itu kami juga sedang usahakan, berikan contoh-contoh. Kita menurut saya sih udah bagus sekarang, semakin banyak buku berkualitas yang dibuat oleh kita, materi-materi belajar bahasa Indonesia juga semakin banyak tersedia sekarang kan. Kalau dulu kan belajar bahasa Indonesia itu materinya guru mesti bikin sendiri, sekarang sudah banyak tersebar kan. Saya juga berusaha memanfaatkan Instagram saya buat memasukkan materi-materi yang kira-kira bisa dimanfaatkan juga. Kemudian di sisi lain, ya sikap bahasa ini mesti ditumbuhkan, bahwa tidak apa-apa kita ada belajar bahasa asing, tapi juga jangan lupakan bahasa Indonesia. Mungkin itu Pak Ferry, solusinya tidak ada solusi yang bisa langsung diterapkan. Yang jelas analogi yang saya berikan ini seperti kita jualan sesuatu di pasar. Kita harus bersaing dengan produk yang lain yang sama. Baik, terima kasih Pak Ivan Lanin. Baik, terima kasih Bapak Ivan Lanin dan Bapak Ferry Indra. Selanjutnya ada Bapak Hasan Basri yang ingin bertanya kepada Bapak Ivan Lanin. Silakan. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, selamat siang Pak Ivan. Selamat siang, Pak. Saya izin tanya Pak, jadi selama saat pandemi ini kan banyak sekali platform-platform menulis di Indonesia. Ada yang Kapim Apps,
Kemudian ada juga yang platform yang dari luar negeri, misalkan ada yang dari Singapura, Good Novel dan sebagainya. Ya. Ini ada pengalaman teman saya ingin membuat platform novel juga di Indonesia ini. Pada saat penyusunan ini, beliau sedikit kesulitan tentang bagaimana membuat gaya selingkuh di novel platform. Tapi apakah itu dibutuhkan? Karena pada saat ini yang platform novel, yang Good Novel misalnya, 3 bab awal itu selalu diawali dengan konflik. Apakah itu dibutuhkan pada saat kita membuat platform novel ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oh, oke. Jadi yang dimaksud dengan gaya selingkuh itu adalah alur standar ya. Bagaimana alur standar? Sebenarnya kan kalau kita lihat misalnya gini, waktu itu pernah ada yang melakukan penelitian untuk melihat bagaimana plot standar yang ada di dalam drama seri, film seri Korea. Itu ada polanya ternyata. Episode 1 sampai berapa itu sampai 4, saya lupa deh. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari ya. Plot in Korean mini series, Korean series. Itu mereka ada plot, ada pola umum. Biasanya sebuah pola umum itu kan dipilih karena itu yang dianggap paling disukai oleh pembaca kan. Nah, kalau itu yang dimaksud, kalau menurut saya sih itu keputusan komersial. Saya pikir itu keputusannya keputusan komersial dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah linguistik atau masalah bahasa. Kalau ditinjau dari bahasa ataupun sastra, plot itu ya bebas kan. Tapi kemudian begitu yang masuk adalah pertimbangan komersial, ya pemilik platform itu bisa menentukan. Pokoknya kalau mau mengisi di platform ini harus mengikuti plot yang modelnya begini. Bab 1 sampai 3 gimana, bab 3 misalnya kan plot umum suatu kurva cerita itu kan pasti perkenalan, konflik, habis itu turun lagi kan pola umumnya gitu. Tapi kemudian bagaimana mengaturnya sampai bab berapa yang perkenalan, bab berapa yang konflik, apakah nanti ada konflik tambahan, itu kan terserah kepada penulis kan. Kalau itu ditetapkan oleh platform, kalau menurut saya itu keputusan komersial, tidak ada keharusan sama sekali. Semoga menjawab Pak Hasan. Iya Pak, siap Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Bapak Ivan dan terima kasih juga untuk Bapak Hasan atas pertanyaannya. Kemudian ini ada dari WA Bapak Ivan. Ya, pertanyaan silakan. dari Ibu Anissa Fatwasari. Baik. Kalau kata ganti aku kan saya untuk yang lebih sopan. Kalau kata ganti kamu apa ya? Biar nggak dikamu-kamuin terus gitu. Sebenarnya kata ganti kamu dulu itu diciptakan kata Anda tahun 1960-an dengan tujuan menghormat. Itu sebabnya kenapa Anda ditulis dengan huruf kapital. Kan satu-satunya yang diawali huruf kapital itu kan Anda kan. Kata ganti yang diawali huruf kapital Anda. Tujuannya itu untuk menjadikan Anda sama seperti ketika kita menyebutnya untuk Tuhan. Jadi menghormat. Tujuannya itu. Tapi dalam perkembangannya ternyata kalau sekarang kalau kita nyebut Anda nih gimana sih? Kesannya kan kayak marah ya. Ya itu yang terjadi dan itu tidak bisa kita tolak. Jadi kalau menggunakan kamu untuk biasanya paling gampang kita lihat waktu kita buat surat aja deh. Waktu kita buat surat kan kita menyapa orang kedua itu kalau tidak dengan saudara, kalau tidak kita menggunakan bapak atau ibu. Paling itu sih yang bisa kita pakai. Saat ini saya pakai itu untuk menyapa. Bapak mau kemana? Misalnya gitu. Ya, saya tidak bilang Anda mau kemana. Kalau atasan saya bilang dengan kayak gitu, dia pasti akan merasa kurang enak tuh. Walaupun sebenarnya kata Anda itu diciptakan untuk menghormat sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak Ivan Larin atas jawabannya. Jadi mungkin Ibu Anissa ada di ruang Zoom saat ini. Bagaimana Ibu Anissa? Ya, terima kasih jawabannya Pak Ivan Lanin karena itu menjadi dilema gitu ketika saya mendengar orang memanggil orang lain dengan sebutan kamu, bahkan dalam kegiatan formal, maksud saya dalam dunia kerja itu kok kesannya agak sedikit ya mohon maaf kasar begitu memang ya. Iya, mungkin bisa memang iya. Gitu Bapak. Kalau beberapa pembawa acara itu membiasakan diri menyebut Anda. Kalau dilihat Najwa Shihab atau misalnya Andi Noya, itu mereka penyiar-penyiar itu terbiasa menggunakan Anda. Karena memang itulah tujuan kata Anda untuk
orang kedua tunggal hormat. Tapi saya pribadi terus terang saya tidak nyaman ketika dipanggil Anda maupun ketika saya memanggil orang lain dengan Anda. Tapi seandainya misalkan kita membiasakan dalam sehari-hari gitu, kita mulai menggunakan kembali kata Anda, Boleh banget. disebut ya? Boleh, Bu. Oke. Boleh. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ivan dan terima kasih Bu Anissa untuk pertanyaannya. Nah, tadi kan kita sepakat hanya 3 pertanyaan ya, Pak Ivan. Tapi nampaknya ini karena antusiasme yang sangat tinggi, tadi masuk dari WA juga banyak, dari YouTube juga banyak, dan di sini masih ada satu lagi yang resen. Bagaimana Bapak Ivan? Monggo, silakan. Oh, bisa. Oke. Panitia dong dah. Silakan Ibu Wahyu Ayuningsi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ivan. Selamat siang. Ya, begini Pak, yang saya ingin tanyakan terkait padanan istilah. Dan rupanya perdebatan antara silaturahmi dan silaturahim itu masih belum selesai, Pak. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita lihat dari maknanya, kata rahmi dari bahasa Arab sendiri yang pernah saya baca itu artinya rasa nyeri yang timbul di rahim. Sedangkan kata rahim berarti kasih sayang. Jadi kalau berdasarkan maknanya, artinya yang lebih tepat adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Sedangkan di KBBI sendiri yang diserap itu bentuk silaturahmi, seperti itu Bapak. Baik. Lalu satu lagi Pak pertanyaan. Begitu pula dengan padanan kata istiqomah, di dalam KBBI tertulis istiqamah, jadi pakai K bukan pakai Ki. Jadi ada sebagian penyunting atau editor, termasuk saya sendiri tuh kayaknya kurang nyaman Pak kalau menggunakan istiqamah pakai K dan masih aneh gitu menggunakannya. Sedangkan kata kodok dan kosar yang pakai Ki itu dimasukkan di dalam KBBI dan menggunakan Ki. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan tim penyusun KBBI dalam hal tersebut? Jadi saya rasa pas banget ini ketemu sama salah satu tim penyusun KBBI 5 ini Bapak Ivan. Terima kasih Bapak. Baik. Jadi ini sampai kapanpun sih bakal terus muncul. Saya tidak ikut dalam tim-tim awal yang merumuskan bagaimana metode transliterasi dari bahasa Arab. Kebetulan waktu itu ada Pak Abdul Ghaffar Ruskan, Pak Ghaffar panggilannya. Pak Ghaffar ini adalah ahli bahasa Arab dan saya beberapa kali bertemu dengan beliau. Memang kalau dari Pak Ghaffar itu pertama, bahasa Arab itu memiliki banyak laras. Ini panjang nih kalau kita bicara dan saya yakin Ibu juga pasti tidak akan puas. Yang saya ingin menjelaskan beberapa konsep yang saya dapat dari Pak Ghaffar. Saya sendiri bukan ahli bahasa Arab ya. Yang saya dapat itu pertama, bahasa Arab itu punya dialek. Orang Mesir, orang Yaman, orang Persia, orang Arab Saudi itu berbeda cara pengucapannya. Jadi contoh misalnya orang Mesir itu mengucapkan E untuk I. Kemudian orang Mesir itu juga pakai O untuk U. Jadi kenapa banyak orang Indonesia yang kekeh atau ngotot menggunakan sholat, itu karena mendengarnya itu dari ulama-ulama yang berasal dari Mesir. Sebenarnya kalau di Arab sendiri sebutnya salat aja biasa. Gitu. Nah itu salah satu ininya ya, salah satu hal yang seringkali mendorong perbedaan. Kemudian bahasa Arab itu tersusun, kata dalam bahasa Arab itu tersusun atas 3 konsonan, lazimnya begitu. Kalau kata Pak Ghaffar, mungkin ada ahli-ahli bahasa Arab juga. Saya hanya menceritakan yang saya dapat dari Pak Ghaffar ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi bahasa Arab itu pada umumnya disusun atas 3 konsonan. Kemudian ketiga konsonan itu diselipkan di tengah-tengahnya itu vokal. Jadi makanya yang lazim itu rahim bukan rahmi, kata Pak Ghaffar begitu. Itu yang saya dapat ya. Kemudian masalah Q, ki, tepatnya ki. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ki. Ki dan X itu memang 2 huruf yang tidak digunakan untuk kata lazim di dalam bahasa Indonesia. Keperluan ki dan X itu hanya keperluan ilmu pengetahuan dan digunakan hanya pada awal kata. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan X ya, di luar dari ki, X itu tidak ada di tengah kata. X itu hanya ada di depan.
xenofobia. Kalau cari di KBBI, X itu tidak ada di tengah kata. Taksi misalnya, itu jadinya taksi, TAKSI, bukan TAXI. Jadi ini adalah kaidah yang ditetapkan oleh Badan Bahasa sebagai perencana bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan morfofonemik atau kemudahan orang Indonesia untuk melafalkan huruf atau bunyi. Tuh. Perkara ada orang yang tidak suka atau merasa tidak cocok dengan itu, mereka bisa menerapkan yang disebut dengan gaya selingkung, Bu. Misalnya gaya selingkung itu kan house style atau gaya yang berlaku. Misalnya Republika. Republika itu tetap menulis transliterasi. Mereka tidak menggunakan bentuk serapan. Jadi mereka menulisnya salat, SHALAT. Ramadan, lalu silaturahmi. Mereka tulisnya begitu. Tidak mengikuti KBBI. Tidak apa-apa. Itu boleh. Cuma karena kita itu heterogen dan kita memiliki banyak sekali lidah, jadi Badan Bahasa ini mesti mengambil sebuah keputusan yang tentu saja tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Harus mencari jalan yang paling logis, paling konsisten. Akhirnya itulah yang dipilih. Begitu, Bu. Semoga cukup menjawab ya. Jadi kalau misalnya belum nyaman, tidak apa-apa. Gunakan aja yang menurut di lingkungan itu benar dan tetapkan itu sebagai gaya selingkung. Itu bisa. Baik, bagaimana Ibu Wahyu Ayuningsi? Iya, ya, siap. Baik, terima kasih Pak Ivan Lenin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ivan Lenin telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi di dalam webinar Bulan Bahasa ini. Semoga materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Ivan Lenin menambah pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia, sehingga kita semakin mengenal bahasa Indonesia dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ivan Lenin, sebelumnya mohon izin, ini ada request dari panitia untuk foto bersama terlebih dahulu. Siap. Boleh, ya. Terima kasih Bapak. Untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk kepentingan dokumentasi. Silakan untuk seluruh peserta webinar. Ya, terima kasih. Baik, semuanya sudah siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik, ini ada 5 gambar ya. Jadi kita tetap pertahankan dulu posisinya ya. Ini yang kedua. 1, 2, 3. Baik, kemudian yang halaman ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya di halaman keempat, di halaman keempat dan kelima sepertinya belum ada yang mengaktifkan ya kameranya. Kita coba ambil dulu untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, ini yang sesi terakhir ya, halaman kelima coba. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Pewara. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ivan Lenin. Kami ya. Masuk di acara selanjutnya, yaitu pembacaan puisi oleh Saudara Panji Febriansyah. Kepada beliau, kami persilahkan. Aku dan Bahasa, karya Panji Febriansyah Nasution. Aku hidup sebagai aku yang terselip dalam kata-kata, bernaung searah dengan garis katulistiwa. Banyak kata yang kuingat dan kupelajari. Hari ini bahkan terasa lebih nyata. Beberapa festival kata kembali mewarna.
Beragam bahasa saling bersorak-sorai, menandakan hebatnya bangsaku yang megah. Setiap dari kita saling berkaitan. Setiap dari bahasa saling menghidupkan. Setiap kata dari bahasa yang aku banggakan, tak ada satupun kata yang terlewatkan. Bulan bahasa meriah dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mewah, megah, dan terus hidup dalam dada. Terima kasih. Terima kasih Saudara Panji telah membacakan puisi yang sangat indah. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang lomba Spelling Bee yang akan disampaikan oleh Ibu Miftah Widian Pangastuti MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Indah. Ini gimana? Saya Miftah, terima Aku kasih untuk matikan semua peserta PPT yang telah atau Miftah sama pesertanya? cukup diumumkan saja Bapak. Oke. Terima kasih untuk semua peserta yang telah mengikuti kegiatan kami dari lomba lomba menulis puisi, menulis cerita pendek, mengikuti lomba pidato, review buku, dan yang lain-lain. Kali ini saya berkesempatan untuk membacakan pengumuman pemenang lomba Spelling Bee yang telah diadakan pada hari Senin kemarin dengan 3 juara. Spelling bee-nya kita terus. Ya. Juara pertama diraih oleh Ananda Andika dari SMP 1 Sampang. Juara kedua diraih oleh Mikail. Nah, ini beliau menjadi satu-satunya peserta dari sekolah dasar melawan 4 peserta SMP yang lain. Luar biasa. Anda Mikail dari SD Al Khairiyah 2 Surabaya. Lalu di juara ketiga ada Ananda Sabrina dari SMP IT Insan Kamil Surabaya. Kami ucapkan selamat. Semoga menjadi inspirasi, semoga semakin semangat untuk mengikuti lomba-lomba yang selanjutnya, yang serupa. Demikian dari saya pengumuman juara Spelling Bee hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pewara. Terima kasih Ibu Miftah Widian, dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk seluruh pemenang lomba Spelling Bee. Semoga kedepannya menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ihsan, pengasuh Ma'had Ali SPKIP Al-Hikmah Surabaya. Kepada beliau, mohon berkenan untuk memimpin doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nashkuruka wa nasta'inu bika wa nusalli wa nusallimu ala habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Ihsan atas doanya untuk acara hari ini. Bapak Ibu, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, semoga Allah senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan, sehat selalu Pak, sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Indah Puspitasari. Sama-sama Bapak. Sukses semuanya. Dari Ustazah Miftah mungkin ada yang ingin disampaikan pengumuman terkait dengan lomba yang lain? Oh iya, saya menjawab dari chat. Untuk pengumuman yang lain, seperti yang sudah ada yang menjawab di grup di kolom chat, saya juga sudah menyampaikan di grup bahwa pengumuman semua lomba, pemenang semua lomba akan diumumkan sekitar tanggal 30 atau 31. Jadi tidak lewat dari bulan ini. Begitu. Terima kasih.